keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi, yaitu pelajaran tematik tema 2 subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Ayo kita mulai belajar. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah anak-anak, pada gambar ini terlihat Beni dan Tiur sedang bermain perahu kertas. Juga terlihat Beni dan teman-temannya bermain sepak bola, bermain simpai, bahkan Beni dan teman-temannya mengunjungi tempat wisata bersama ibu guru. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya yang bernama Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah apa tidak anak-anak? Pasti ada yang pernah dan ada yang belum. Kalau Bu Guru sudah pernah bermain perahu kertas ini. Beni dan Tiur asik bermain bersama. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah anak-anak, di sini ada lagu yang berjudul Berdayung ciptaannya Pak Ate Mahmud. Coba kalian dengarkan sambil berlatih menyanyikannya di rumah ya. Majulah perahuku, maju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Saat kita bernyanyi, itu ada nadanya. Berbeda dengan membaca ya. Jadi membaca dan menyanyi itu nadanya berbeda. Ada nada panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk itu berarti ada nada, kemudian diikuti titik di belakangnya. Nah, berarti ini nada si dinyanyikan 2 ketuk, dan nada la juga dinyanyikan 2 ketuk. Nah, untuk nada 1 ketuk itu ada nada sol, la, sol, mi, re, do. Kenapa kok dihitung 1 ketuk? Karena nada tersebut tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Sekarang kita akan belajar untuk memberi tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk ya. Ayo kita mulai. Mi di
setengah lingkaran. Nada do 1 ketuk berarti setengah lingkaran. Nada re 1 ketuk setengah lingkaran. Nada mi juga 1 ketuk berarti setengah lingkaran. Nah, ini ada nada re yang diikuti tanda titik di belakangnya. Jadi kita beri tanda lingkaran. Lalu ada nada mi yang tidak ada tanda titiknya, berarti kita beri setengah lingkaran. Ada nada re lagi yang diikuti tanda titik di belakangnya. Ayo kita beri lingkaran ya, karena ini dinyanyikan 2 ketuk. Kemudian di sini ada 0, itu berarti berhenti. Kita beri tanda setengah lingkaran. Anak-anak, perhatikan kembali lirik lagu Berdayung. Kita lihat di sini ada tanda garis merah dan garis bergelombang warna biru. Untuk tanda merah itu dinyanyikan keras, sedangkan untuk tanda gelombang biru dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Jadi anak-anak ada tekniknya ya dalam bernyanyi. Setelah belajar bernyanyi, Kak Tiur, Beni, dan Ayah membuat masing-masing 2 perahu. Jika semua perahu digabungkan, kira-kira jumlahnya berapa ya anak-anak? Perahu Beni 2, perahu Kak Tiur 2, dan perahu Ayah juga 2. Maka jika digabung, kita jumlah semuanya ya. 2 ditambah 2 ditambah 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah lagi dengan 2 sama dengan 6. Jadi semua perahunya ada 6. Nah, ini karena ada penjumlahan yang bersama, 2 ditambah 2 ditambah 2, itu bisa kalian cari dengan cara 3 dikali 2. Mengapa Bu kok 3 dikali 2? Coba kalian lihat angka 2-nya itu ada berapa ya anak-anak? Jumlah angka 2-nya itu ada 3 kan? Maka kita tulis dulu angka 3 di depan, lalu dikali dengan angka yang muncul. Angka yang muncul angka berapa? Angka 2, benar. Maka kita tulis 3 dikali 2. Hasilnya adalah jumlah keseluruhan dari perahu yang ada, sama dengan 6. Jadi kita sudah tahu ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Di sini Bu Guru punya 3 kotak yang berisi batu. Setiap kotak ada 4 batu. Maka jika kita mau menghitung keseluruhannya, bisa dicari dengan cara 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini kalau dicari dengan penjumlahan. Ini bisa kita ubah karena angkanya sama ke dalam bentuk perkalian. 4-nya ada berapa ya? Ada 3. Jadi kita tulis 3 dikali dengan angka tersebut, yaitu 4. Kita jumlahkan bersama-sama. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Penjumlahan berulang bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Ada penjumlahan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kita cari tahu dulu 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bentuk perkaliannya 6 dikali angka yang muncul angka berapa? Angka 5. Jadi 6 dikali 5. Lalu hasilnya gimana Bu? Hasilnya kita tinggal menghitung semuanya, keseluruhannya.
ditambah semua ya. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. Maka 6 dikali 5 sama dengan 30. Setelah bermain perahu kertas, Kak Tiur dan Beni bermain simpai. Simpai itu apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Jadi simpai itu benda yang bentuknya lingkaran. Nah, coba kalian lihat gambar simpai. Itu kira-kira jika kita pegang, keras apa lunak ya anak-anak? Iya benar, simpai itu keras. Jadi simpai itu mempunyai wujud benda padat. Wujud itu apa sih Bu? Jadi wujud itu rupa atau bentuk yang dapat kita raba. Wujud benda itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, pasti kalian ingin tahu apa sih benda padat? Jadi benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, coba kalian lihat meja di rumah kalian masing-masing. Coba kalian pindahkan sedikit saja. Contoh dipindahkan dari ruang tamu, kemudian dipindahkan ke kamar. Nah, coba kalian lihat. Nanti bentuk dan ukuran meja itu akan tetap, tidak ada yang berubah. Nah, itu contoh benda padat. Coba kalian lihat, amati gambar yang merupakan contoh benda padat. Ada apa saja ya? Ada meja, ada kursi, ada lemari. Nah, di dalamnya lemari ada apa ya anak-anak? Ada buku, kemudian ada figura, dan masih banyak lagi ya contoh benda padat. Selain benda padat, di sekitar kita juga ada benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, sebagai contoh, susu yang ada di dalam teko akan dipindahkan ke dalam gelas. Nanti ketika ia dipindahkan ke dalam gelas, ukuran susu tersebut tetap, tetapi bentuknya menyerupai gelas karena susu tersebut sudah dipindahkan ke dalam gelas. Sebagai contoh lain, benda cair di sekitar kita ada kecap, ada minyak, ada air, dan ada madu. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya, pernahkah kalian melihat balon? Kira-kira mengapa balon kok bisa menggelembung? Ya, karena di dalam balon tersebut ada udaranya atau ada gas. Benda gas itu apa sih Bu? Jadi benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi gas itu ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah ya, mengikuti wadahnya. Nah, kira-kira kalian bisa menyentuh atau melihat benda gas apa tidak? Tidak bisa ya anak-anak, kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda gas. Nah, contoh lain ada asap, kemudian gas yang ada di dalam tabung gas. Jadi tabung gas sendiri itu bukan benda gas tapi benda padat. Tapi di dalam tabung itu terdapat gas. Anak-anak, coba kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Pasti ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda dengan benda lainnya.
Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Nah, sambil kalian amati benda-benda di sekitar kalian, Bu Guru mempunyai contoh benda kasar, benda basah, dan benda halus. Yang pertama, benda kasar. Ada apa sih itu anak-anak? Ya, kulit durian. Kulit durian itu termasuk ke dalam benda kasar, bahkan tajam ya kulitnya. Kemudian ada batu dan kulit pohon. Coba kalian raba atau kalian pegang, pasti kalian bisa merasakan kalau itu termasuk benda kasar. Kemudian ada benda basah, contohnya adalah air. Nah, contoh lain itu biasanya kalian kalau pagi jalan-jalan cuaca dingin pasti ada embun ya kan. Nah, itu mengakibatkan basah di sekitar lingkungan kita. Nah, kemudian benda halus. Benda halus contohnya ada kaos, ada semangka, kulit semangka ya, kulit semangka, kemudian buku, dan masih banyak lagi. Saat asik bermain simpai, tiba-tiba ibu datang untuk menegur Benny dan Kak Tiur. Mengapa ibu menegur mereka? Kira-kira karena apa ya anak-anak? Karena mereka bermain sampai lupa waktu. Kak Tiur dan Benny tidak segera mandi, tetapi mereka asyik bermain sampai lupa waktu. Berarti mereka tidak mematuhi aturan di rumah anak-anak. Karena di rumah Benny dan Kak Tiur itu ada aturan yang harus ditaati semua anggota keluarga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kira-kira apa yang terjadi ya anak-anak? Nah, jika kita tidak mematuhi aturan, maka akan terjadi pertengkaran, rasa tidak nyaman, dan bahkan kekacauan. Jadi, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Nah, anak-anak, di sini ada contoh jadwal aturan di rumah ini. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. Pukul 9 malam harus segera tidur. Nah, kalian pasti juga mempunyai aturan kan di rumah kalian? Jangan lupa untuk selalu dipatuhi ya, agar hidup kita jadi tenang, tertib, disiplin, lancar, dan terhindar dari bahaya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tema 2 subtema 1. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar di rumah dan harus menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.